Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kesempatan kali ini kita akan cek ya saham favorit kita. Di kesempatan kali ini yang saya bahas adalah BRI karena memang dalam beberapa hari ini BRI saya pantau terus ya teman-teman. BRI dan banking-banking karena sudah mengalami eh, penurunan yang drastis. Oke, kalau teman-teman lihat di pin trading saya ya atau papan trading saya ini bagian atas BRI, bagian bawah TINS karena memang saya punya dua barang itu, teman-teman ya. Oke, overall sekilas nih di bagian kanan di pantauan ya, teman-teman di bagian kanan teman bisa melihat ada BRI, Bank Mandiri ya. BRI, BNI, Bank Mandiri, terus BBRI dan BBCA, BBTN ini adalah memang saham-saham yang saya pantau perbankan ya. Oke, overall sekilas masih pada hijau semuanya ya. Baik, kita lihat dulu sekilas nih BBRI teman-teman. BBRI yang jadi patokan kita pertama, oke, kita lihat chart dulu aja ya. Nah, ini adalah kondisi dari saham BBRI di opening teman-teman. Jadi BBRI indikator bagusnya adalah ya, oke, saya bacakan dulu, ini swing low ya, ini swing high. Jadi dari swing low ke swing high untuk BBRI ini mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan baru kemudian dia mengalami koreksi ya. Oke, saya gambarkan dulu kenaikannya supaya lebih jelas, pakai biru aja. Besarnya 2. Ya, dia mengalami kenaikan ya. Dia mengalami kenaikan untuk BBRI ini baru kemudian terkoreksinya. Koreksinya dia ini adalah supportnya yang pertama ya. Sempat tembus, naik lagi, support kedua tembus ya. Nah, di sini untuk BRI break di support kedua di 38,2 retracement 5830 baru kemudian terkoreksi ya. Kalau dia break dari 38 retracement di sini teman-teman, maka terbuka peluang dia untuk bisa terkoreksi ke sini. Ke 61,2 retracement. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa untuk targetnya penurunan dari BRI itu adalah di 54 sekian ya. Namun demikian yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah adanya MA200 ya. Ini MA200 ya. Kemudian di sini juga MA200. Nah, ini juga bisa menjadi perhatikan menjadi titik yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena MA200 ini sebelumnya di MA200 ini juga mantul ya. Nah, sekarang juga kelihatannya akan mantul di sini. Nah, bagi yang belum tahu MA200 itu apa? MA200 itu adalah batas fundamental ya. Jadi kalau suatu saham bermain di bawah MA200 itu jadi apa ya istilahnya? Dia sudah masuk ke bearish zone. Ini saya tebalkan ya yang MA200, saya kasih warna biru aja ya. Jadi kalau yang sudah di bawah MA200 itu dia sudah masuk bearish zone ya. Kalau di atasnya itu bullish zone. Jadi sebelumnya BRI itu di 1 Januari memang sentuh di MA200 lalu mantul ya. Mantulnya jauh teman-temannya dari 5395 sampai 64 ya, 1000-an. Tapi karena memang waktu itu mau bagi dividen. Nah, terus kemudian setelah bagi dividen dia terkoreksi. Break dividennya kemarin kan di sini ya, karena ex dividennya kan turun di sini. Ya, ex dividen tuh saya kasih warna kuning ya. Ini penurunan dividen kemarin, setelah turun dia memang sempat naik dan terkoreksi lagi dalam ya, karena memang di sini kemarin kan sedang ada beberapa hal penting ya. Salah satunya pengumuman inflasi di Indonesia yang tinggi. Jadi di event seperti di sini ada event penting yaitu pengumuman inflasi Indonesia yang naik sedikit. Kemudian juga masih terkait sidang KPU ya, MK Pilpres itu. Tentu orang juga masih wait and see. Dan juga yang ketiga adalah The Fed mungkin masih akan menahan suku bunga tetap ya, atau mungkin turunnya nanti masih agak-agak nanti. Terus lanjutan yang tadi bahwa kemungkinan inflasi Indonesia bulan depan masih naik ya karena ada lebaran. Sehingga mungkin perbankan juga pada di sell off dulu. Selain itu juga karena ini libur ya teman-teman,
hari ini sama besok terakhir untuk bulan ini sebelum puasa, sebelum lebaran, jadi memang biasa marketnya sepi. Tapi menurut pengalaman saya dulu, biasanya memang menjelang lebaran itu memang sepi, dan biasanya pada sell off mau pegang cash gitu. Ya, mau pegang cash. Saya pun demikian juga, beberapa akun saya full cash in, ke standby di rekening lagi, bukan rekening RDI teman-teman ya. Tapi bener-bener di rekening fisik. Jadi saya kadang kalau perlu duit bisa langsung narik gitu. Karena kalau RDI kan masih perlu waktu gitu kan. Ada yang langsung, ada yang enggak gitu. Nah, seperti halnya demikian, maka ketika kemarin BRI koreksi, saya mencoba memberanikan diri untuk masuk ya teman-teman. Karena memang sebelumnya saya udah pernah beli di atas, saya buang dulu, rugi-rugi 600, tapi harapan saya, jadi saya itu beli di sekitar ini teman-teman. Saya beli di sekitar sini lah ya. Saya beli itu di sekitar sini, kemudian naik-naik kayak nggak ini, nggak mampu, saya buang dulu, baru saya biarin turun, baru kemudian pas naik 2 hari ini saya udah mulai masuk. Tapi masuknya saya juga bertahap ya. Nah, BBRI teman-teman ini memang kemarin 3 hari lalu ya datanya asingnya ini net sell besar banget, baru sudah mulai mengecil lagi ya. Hari ini datanya belum keluar, dan kemarin ketika turun itu volumenya besar, ini harus hati-hati. Nah, kalau misalkan teman-teman, hari ini sudah mulai net sell-nya semakin mengecil ya, atau malah net buy, maka di area ini di tanggal 2 April ini boleh dibilang sebagai selling climax ya, atau titik puncak jualannya gitu teman-teman. Oke, itu aja ya update-nya untuk PBRI. Ini harusnya sih oke ya teman-teman. Kondisinya udah seperti ini dan seperti sebelum-sebelumnya. Ini kalau misalkan dia rebound, menarik sekali ya, karena dari EMA 200 sebelumnya naik 1000, ini juga potensi kenaikannya sebenarnya masih terbuka ya, dari ya 50-an ya, dari 5530 sampai sekian kan, rentangnya sebenarnya cukup lebar untuk BBRI. Sama juga teman-teman untuk BBNI, perbankan lainnya juga sama, sebenarnya sudah mulai ada rebound juga ya. Kemudian BBNI ini, BBCA juga sama, BBCA juga sama, BBTN juga sama rata-rata ya. Cuman memang saat ini yang saya pegang adalah BBRI. Nah, teman-teman juga bisa confirm juga ke data ini ya. Data dikonfirmkan ke ini. Jadi di sini terlihat ini adalah intraday kondisi buyer and seller. Nah, ini di sini terlihat memang di awal tadi bagus ya. Hajar kanan mendominasi, namun saat ini kita bisa ngelihat bahwa sell at bid-nya meningkat. Artinya apa? Ini artinya mulai ada yang take profit. Entah itu mungkin karena yang kena for sell ya. Karena biasalah kalau saham yang turun terus ya, ini turun terus dan kemudian naik, ini biasanya ada orang yang bonceng dengan margin. Apalagi ini saham yang marginable juga ya, margin trade ya. Nah, ini wajar. Nah, kita lihat dulu nih, kalau sell at bid atau ini meningkat terus ya, bisa jadi hari ini BRI gagal naik lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan yang hajar kanan, yang hijau ini kembali meningkat, nah ini indikator yang bagus bagi BRI, mungkin bisa lanjut naik lagi. Jadi mesti kita cek ya teman-teman. Dan juga bid over analysis-nya kita lihat ya. Jadi bid over analysis untuk ini ya, saham-saham blue chip itu yang harus diperhatikan. Ini ya, rasio antara bid dan over. Kalau bid sama overnya tebel, bidnya ini adalah on running ya. On running itu memang cenderung akan bergerak ke kanan. Tadi memang saya pantau bahwa untuk bid over dari BRI ini lebih besar setengah ya, 1,5 lebih besar di bid, namun sekarang memang sedikit saja selisihnya, artinya sudah mulai pada mode jualan ya. Mode jualannya bisa dilihat dari sini teman-teman. Nah, mode jualannya bisa dilihat dari sini, atau kalau teman-teman bisa, ini sayanya nggak bisa lihat dari sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat dari
ini ya dari ini saya klik nggak bisa nongol nih. Oke, saya coba klik ya. Nah, ini kebetulan bisa lihat. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat yang mau jualan memang cukup besar yang udah masang ya. Ini di harga 57, sekarang saya lihat di 5750. Tadi memang cukup besar di sini. Nah, ini yang mau jualan lotnya ada 1000, 2000 ya. 6000, 5000 seperti itu. Mungkin ada yang sudah pasang harga dan dia buang kiri atau amen ke harga-harga yang lebih rendah sehingga chart ini ya, yang awalnya tadi banyak yang buy at over, sekarang sudah mulai banyak yang jualan. Tapi entah juga mungkin karena ada yang terkena short sell ya, karena ini jam-jamnya sesi 1, sesinya jualan atau pelaksanaan for sale bagi yang tidak store dana ya. Nanti juga sesi 2 masih ada. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan update untuk kondisi dari saham yang saya pantau teman-teman. Overall marketnya cukup oke ya. Saham Pak Prayogo bergerak ya. MDKA juga bergerak terkait emas ya. Oke, seperti itu. Saham-saham penggerak indeks kita lihat ini overall juga cukup oke, tapi tidak ada yang sangat signifikan. Terbukti IHSG-nya masih baru. Oh, sorry. Ini salah lihat ya saya. Terbukti IHSG-nya baru naik 0,66 ya, belum pada naik bareng, kira-kira begitu. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan updatean untuk banking terutama BRI. Terima kasih teman-teman semuanya.